Thaminuha, yang ke-8, at-talaq wa huwa minal kabair. Ya, bagi orang yang haid haramkan dia minta cerai, gugat, ataupun bagi suami mentalaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita bermuajahah, bertatap muka dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Safinatun Najah dalam syarah Kashifatus Sajad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih kita masih di dalam ma yahrumu bil haid, perkara atau sesuatu yang diharamkan, dilarang atau diharamkan bagi orang yang sedang haid. Begitu juga nifas, baik orang haid ataupun nifas, haid darah yang keluar dari milik atau kemaluan seorang wanita sebagaimana setiap bulannya, kemudian nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, apa-apa saja yang diharamkan bagi mereka, di sini dikatakan bahwa ada 10 perkara. Yang pertama, sholat, orang haid dilarang, ya. Kemudian tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf, memegang mushaf. Yang keempat, membawanya. Nah, kemudian selanjutnya wa khamisuha, yang kelima dari 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. Wa khamisuha al-lubthu ay al-iqamah fil masjid. Yang kelima adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Bagi orang yang haid haram berdiam di dalam masjid. Jangankan diam, ya. Nanti yang ke-9 al-murur, lewat di dalam masjid, bukan lewat depan masjid, bukan, ya. Melewati masjid di dalamnya, lewat masjid di dalam masjid. Nah, yang kelima al-lubthu berdiam, ayil iqamah. Berapa lama diamnya kemarin? Ukurannya sebentar. Jadi diam sebentar aja nggak boleh. Biqadri tuma'ninah, dengan kadar ukuran tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah kadarnya ukuran berapa lama? Cuman sebentar. Biqadri subhanallah, ya, ukuran kira-kira orang ngucapin kalimat subhanallah. Nah, berdiam sebentar doang. Bagi orang yang haid itu dilarang. Wa mithluhu at-taraddud, dan juga termasuk berdiam di dalam masjid. Nggak boleh bagi orang yang sedang haid juga mondar-mandir, bolak-balik, ya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wa la junubin. La uhillul masjida li haidin wa la junubin. Kata Nabi,
Aku tidak halalkan, berarti haram. Masjid ini bagi orang yang haid dan juga orang yang sedang junub. Maka kemarin sudah kita bicarakan tentang yang haram bagi orang yang junub, yaitu berdiam di dalam masjid kecuali karena uzur. Begitu juga orang yang sedang haid tidak boleh berada di dalam masjid. Faidatun. Nah, kemudian ada faedah. Katanya mau ada yang lewat ntar kantong hijau, ya lewat aja, serah dah mau kapan ya. Ada tugasnya udah. Tugas Salim. Ada petugasnya udah. Yang kantong hijau. Nah, mau jalan aja nggak apa-apa, sambil lewat nggak apa-apa. Ya. Ngapain merah bukan hijau? Merah orang lagi gedeg. Nyari setengah hari tadi nggak ketemu. Kantong berkat yang hijau banyak. Iya. Di mana tadi itu? Faidatun. Faidatun la ba'sa bin naumi fil masjid li ghairil junub walau li ghairi a'zab wa huwa man lam yakun 'indahu ahlun. Ada faedah. Ada faedah itu sesuatu yang sangat apa sih faedah? Berfaedah, berguna. Memang asalnya bahasa Arab, ya. Ini bangsa Indonesia ngambil lagi, ngadopsi lagi dia. Faedah itu bahasa Arab, faidatun, ya. Berfaedah, apa faedah? Gunanya. Ada satu faedah, ada manfaat. Tentang hukum tidur di dalam masjid, ya. La ba'sa bin naumi fil masjid li ghairil junub. Karena tadi membicarakan berdiam di dalam masjid dilarang bagi orang yang sedang junub dan juga sedang haid ataupun nifas, ya. Berarti la ba'sa bin naum fil masjid, tidak mengapa, artinya boleh aja tidur di dalam masjid bagi orang yang tidak junub. Kita lagi cuman berhadas kecil atau kita lagi punya wudhu, tidur di dalam masjid secara hukum ya juzu boleh. Tapi kalau ditakutkan dengan tidurnya itu dia ngiler, karena iler itu keluar dari bagian maidah. Maidah ini tempat bercampurnya makanan, dan di situ juga bisa dari ke bawahnya lagi, dari bawah dia angkat keluar, karena air liur iler. Tahu iler ya? Tahu kan iler itu? Kalau tidur di bantal keringnya ada petaknya itu, ya. Karena iler seperti itu hukumnya najis, sebab dia sudah keluar dari dalam sini. Ketika tidur di masjid liuran, ileran, nah, maka itu yang dikhawatirkan tanjisul masjidnya. Jadi bukan dari asal tidurnya. Kalau tidurnya emang nggak pernah ngiler, kagak ngileran, dia tahu dirinya, nggak apa-apa. Kan orang kebangetan, yang tahu dia ileran PKK kan dia, ya itu. Nggak usah pakai ngomong-ngomong dah, dia tahu dirinya, kalau saya tiduran nih bisa ileran. Nah, yuk jangan tidur, jangan. Berangkat aja, tinggalin masjid, keluar dari masjid. Nah, seandainya, ya, biasa tidur rebahan, ya, tidur yang dia tidur dah, dia tidur miring, dia rebahan. Nah, itu yang menjadi tidak bolehnya tidur di dalam masjid, karena sebab dikhawatirkan yukhaf tanjisul masjid, dikhawatirkan menajiskan masjid, gitu. Menjadi najis tuh. Nah, itu yang nggak boleh, ya, gitu. Tapi ada juga, ya, yahrumu an-naum, haram bahkan tidur di dalam masjid, idza dhiqa 'alal musallin
apabila memang mengganggu, bikin sempit orang yang sholat, atau juga mengganggu orang yang sholat. Sholat tidurnya di belakang, saat sembahyang di sini, tapi ngorok itu yang ganggu orang tuh. Ini rumah ke masjid gitu, enak banget tidur, mimpi apaan tuh. Mengganggu orang yang sholat dengan keberadaannya, maka bangunin. Nah, sini dikatakan wajibu haina idzin tambihu, karena haram hukumnya maka wajib dibangunin dengan ngoroknya, dengan dia apa tuh tadi nggak konsentrasi, khusyuk, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Nah, itu maka dilarang, ya. Yahrumu an-naumu fihi idza dhiqa 'alal musallin. Jadi kalau orang tidur di dalam masjid haram kalau mengganggu daripada orang-orang yang sedang sholat. Wa yundabu tanbihu man nama, apalagi orang yang tidur di saf pertama. Makanya kalau mau memilih-milih tidur dari tempat paling belakang, kemudian jangan ngorok. Apalagi ada syaratnya, nggak boleh tulisin dah situ, dilarang tidur di dalam masjid. Kalau mau tidur juga jangan ngorok. Ya, kalau tahu dirinya bakal ngorok jangan tidur, maksudnya di situ. Jangan ngiler, gitu. Jangan mengganggu orang sholat. Gitu. Nah, kalau ada yang tidur di saf pertama atau amamal musallin, dia tidur di tengah-tengah, orang sholat di belakangnya. Nah, itu juga nggak boleh, bangunin, ya. Saf pertama lagi tidur, ya. Seret aja udah begitu. Au amamal musallin, atau di depan orang yang sholat. Sama mau di masjid atau di rumah, kadang lagi dari siapa lagi tidur. Teman jangan milih-milih nyari orang lagi tidur kita sembahyang di depannya. Beda lagi tuh. Cari aja tempat yang lain yang sepi. Ya, nah ini contoh di dalam masjid dah khususnya. Karena masjid bukan tempat tidur memang asalnya. Jadi di mana aja orang sholat bebas. Gitu, ya. Maka memang lebih hati-hatinya, ya, jangan tidur dah di dalam masjid, ya, kecuali dalam keadaan tidur duduk di pojokan. Tapi ada juga patut dicurigain kalau yang tidur di dalam masjid pura-pura, soalnya dia mau ngincar kotak amal, nungguin pengurus dapat sepi nih, kunci-kunci pintu. Nah, itu boleh dikhawatirkan, kita mencurigainya, ya. Maka kita tegur, ngapain Pak sini, ya, dia udah tutup, kunci, udah. Jadi karena terhormatnya masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa asal hukumnya boleh tidur di dalam masjid selama tidak menajiskan, tidak mengganggu, itu ya, ada keterangannya, ada syaratnya. Kenapa? Faqad thabata an ashab as-suffah, karena telah diceritakan, diriwayatkan di dalam hadis, sesungguhnya para sahabat Nabi yang disebut ashabus suffah di kota Madinah, ya, di Masjid Nabawi ada namanya ashabus suffah. Wahum zuhad, mereka orang-orang yang ahli zuhud, ya, hidupnya sederhana. Fakir, orang-orang yang kadang pendatang, ya, datang ke masjid nggak punya apa-apaan, nggak punya tempat tinggal. Kanu yanamuna fihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tidur di dalam masjid. Tapi bahkan di dalam hadis sebutin mereka tidak tidur di intinya, bukan di dalam bagian inti masjid, tidur di serambi-serambinya. Ingatin tuh, bukan jadi satu dalil mutlak, tidur di luar-luarannya, bukan di dalamnya, ya, di emperannya, di ataupun di pinggir-pinggirannya. Itu. Maka disebutnya ashabus suffah. Nah, itu di zaman Rasulullah ada, Nabi juga tahu, Nabi biarkan mereka.
Itulah menjadi dasar hukum boleh tidur di dalam masjid selama tidak tadi tuh ya ada syaratnya, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak di saf pertama, tidak bikin sempit, kemudian tidak menajiskan masjid. Yang keenam, wasadisuha, selanjutnya yang keenam dari yang 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Seperti kemarin, seperti orang yang junub, sebagaimana tidak boleh membaca Al-Quran, ya, bagi orang yang junub. Tapi kalau niatnya untuk berzikir, maka dibolehkan. Istri kita malam Jumat dia baca surah Yasin, baca Yasin dia hafal, nggak pakai pegang, kan namanya baca itu ya, nggak mesti harus megang. Membaca itu melafazkan, baik hafal ataupun sambil melihat, itu namanya membaca. Nah, bagi orang yang haid nggak boleh, tapi kalau niatnya berzikir, daripada mulutnya diem, saya baca Quran nih, apa surah Yasin, kan Yasin Al-Quran, iya boleh, biqasdin zikri, dengan niat zikir, nah, itu dibolehkan. Ini yang menjadi keluasan buat kita, buat istri-istri kita, seandainya mereka sedang haid, ya, sedang ada halangan ataupun datang bulan. Bahkan di sini dikatakan wa ajma'al muslimun ala jawazit tahlil. Para ulama sepakat bolehnya tahlil. Itu kan zikir la ilaha illallah. Wa tasbih, bertasbih subhanallah. Wa tahmid alhamdulillah. Wa takbir Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir namanya, contohnya itu. Wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk bersolawat, karena bersolawat adalah nau'un minal zikri, bagian dari zikir bersolawat itu. Wa ghairi dzalik minal azkar, dan yang lain-lainnya dari zikir. Boleh bagi siapa? Lil junub wal haid, bagi orang yang junub dan orang yang haid. Kenapa? Karena semuanya tadi disebut zikir. Maka membaca Al-Quran dengan niat berzikir dibolehkan. Yang ketujuh dari 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, wasabi'uha as-saum, wasa, ya, famata nawat as-saumu haruma 'alaiha, wa amma idza lam tanwi wa man'at sa'at ta'am asy-syarab fala yahrumu 'alaiha li'annahu la yusamma sauman. Puasa orang haid, ini kita haid, ya nggak boleh puasa, haram, ya. Bahkan famata nawat as-saumu haruma 'alaiha, dia dah tahu haram, lalu dikerjain juga, dipuasa juga, maka double dosanya. Yang satu dia melakukan keharaman, yang kedua dosa talabus di ibadah fasidah, sengaja. Puasanya itu kan nggak boleh, udah haram bagi orang yang haid, dikerjain juga sekali misalnya begitu, nggak enak banget dah. Tadi kan gantinya kalau Ramadan yang nggak enak gantinya, katanya gitu misalnya. Ya hari ini aku puasa juga dah, daripada ntar nggak sempat ganti, nggak bisa, kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, kata siapa ya? Ngumpulin sendiri, jawab sendiri. Nah, jangan, karena itu larangan di dalam syariat Islam. Jadi justru kalau dia tahu haram dikerjain, dosanya double, gitu, ya. Pertama dosa keharaman ngerjain puasanya, yang kedua dosa kesengajaannya itu. Wa amma idza lam tanwi wa mana'at nafsaha. Ada misalnya contoh, dia nggak niat puasa, nih haid, nggak niat puasa, tapi memang kagak makan kagak minum, ya nggak apa-apa, selama dia nggak niat tidak jadi puasa, karena yang membedakan itu ketika dia nggak makan nggak minum, yang membedakan nih
niatnya. Wa thaminuha, yang ke-8, at-talaq wa huwa minal kabair. Ya, bagi orang yang haid diharamkan dia minta cerai, gugat, ataupun bagi suami mentolaknya. Sama-sama itu dua nggak boleh. Kalau perempuan yang minta namanya kan gugat, karena digugat-gugat selama belum disebut minta cerai, ya belum disebutkan kata-kata cerai ya nggak jadi. Atau suami menceraikan istrinya yang sedang haid, haram. Kapan kalau mau cerai? Ntar kalau udah suci gitu. Ya. Wa tasi'uha, yang ke-9 dari yang 10 perkara. Ini dia, al-murur ay mujarradul ubur fil masjid, yaitu lewat di dalam masjid. Lewat dari sono, lewat tuang sono. Perempuan yang lagi haid nggak boleh juga, haram. Kenapa? In khafat talwizah, apabila dia mengkhawatirkan bisa najis tuh masjid, ngetel, netes. Ada yang tunjuk tangan ibu-ibu, Zat, nggak ngetel lagi sekarang udah, katanya. Udah nggak netes, mau zaman dulu. Terus ngapain dah? Udah ada roti katanya. Softtek. Ada dua pendapat ulama, ada yang tetap mengharamkan, ada yang kedua makruh tuh. Berarti tetap nggak bagus juga. Kenapa? Yang dilihat masjidnya. Dia masuk ke dalamnya biar kata cuman lewat, karena dia dalam keadaan posisi tidak suci gitu. Ya. Nih, fa in aminathu kana lahal ubur lakin ma'al karahah. Jadi kalau emang udah disumpel katanya udah aman, ya. Tapi ingat, udah aman, karena ada yang tahu biasa kadarnya banjir, dia pakai yang tipis. Nah, kan bisa juga diduduk ataupun dilewat misalnya, bisa netes. Nah, itu makanya ditakutkan seperti itu. Maka lebih amannya pakai pendapat yang paling kuat, yaitu tetap diharamkan. Maka pengajian ibu-ibu saya sampaikan, kalau di pengajian ibu-ibu, kalau yang pengajian ini masjid, ya biar kata ibu udah pakai roti, mau roti bantal apa roti sobek, ya kan tebal-tebal tuh, ya tetap jangan hadir. Kenapa? Selain takut, kadang ada yang tahu kalau udah ngetel gimana, kalau udah netes. Yang kedua, menghormati masjidnya. Seperti tadi kata Nabi, la uhillu, ada hadisnya, aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Nggak ada alasan lagi tuh di situ. Mau netes mau kagak, lihat dari hadis Nabi itu. Ini yang paling aman, paling selamat. Ya. Kalau emang mau dengerin juga, lihat dan live pengajiannya di YouTube. Nah tuh bisa, namanya tetap mengaji, mengambil manfaat. Kadang ada itu namanya orang zaman sekarang. Ini kan permasalahan ini fikih-fikih ini bisa dibantai, dihilangin dengan paham-paham sekuler, Pak. Ntar. Oh, udah nggak apa-apa sekarang, udah pakai softtek, rombongan head pada ngaji semua di dalam masjid. Bisa. Kenapa? Ya, pemahaman sembarangan, bukan fikih itu, sembarangan. Ya, makanya pakai hadis Nabi, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Tidak aku halalkan. Berarti diharamkan sama Nabi orang yang lagi haid ataupun junub berada di dalam masjid, kecuali karena satu uzur ataupun darurat gitu. Orang junub ada darurat di dalam masjid, tapi dia saat itu doang tidur di dalam masjid, mimpi basah, kan junub. Tapi saat itu begitu dia tahu, dia harus langsung keluar. Nah, saat itu dia mimpi, dia tidur ngimpi, itu dimaafun, namanya dalam keadaan darurat. Tapi langsung dia keluar. Jangan kayak terus itu tidur, enak nih, kali aja ronde kedua ada gitu. Yang ke-10,
dari perkara yang diharamkan bagi orang yang haid al-istimta' bima baina surrah war rukbah, bersenang-senang, maksudnya berjima, ya, antara pusar dan dengkul, bersenang-senang, haram, ya, khususnya berjima. Jadi bininya lagi haid, tancepin juga tuh singkong, nggak boleh, haram, ya. Bahkan itu ada afat, ada bahayanya, balaknya, musibahnya, maka nanti yurithul aib, bisa mewariskan anaknya cacat macam-macam, naudzubillah. Cacat macam-macam dah. Cacat kan fisik, ada macam-macam, ada pengucapannya, ada yang nggak bisa ngomong, macam-macam. Gitu. Mungkin tuh dibabat juga kali lagi head. Gitu. Makanya jangan rambu-rambu. Ya. Tanya dulu, gimana? Udah hijau ke masih lompeng merah gitu. Jangan kaya-kayanya aja, jangan kaya-kayanya sih, jangan. Tes, gimana? Tak dulu bang, diambil tisu, ya, diapain? Masukin, ya nggak usah disodok, jangan, liatin aja, masukin, lihatan masih ada enggak? Kalau masih berwarna, mau coklat, mau krem, apaan aja, apa pink, apa merah, ya, atau macam-macam, nah itu masih ada. Tak dulu bang dah. Ini masih kuning, tinggal dikit lagi katanya gitu. Nah kalau udah hijau, nah tancep dah bang lah itu. Ya. Selesai bab tentang apa yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. Ya. Masuk di dalam fasal selanjutnya, faslun fi bayanil ajzi an isti'malil ma'. Fasal yang menjelaskan tentang penjelasan ketidakmampuan dari menggunakan air yang dimaksud dengan tayamum. Faslun fit tayamum, ketika kita udah nggak bisa pakai air, maka bersuci dengan penggantinya wudhu, yaitu apa? Tayamum. Sebutnya sini al-ajiz an isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Karena orang tidak mampu menggunakan air atau bertayamum bisa karena 3 sebab. Ya. Yang pertama, asbabut tayammum thalatha. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ya, sebab-sebab tayamum ada 3. Artinya sebab penyebab yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama, faqdul ma', tidak ada air, ya, tidak ada air, namanya ini faqdul ma' hissan. Memang secara nyata kering, musim kemarau, kering semuanya udah, ya. Tapi kalau di sini kering, sebelah sono masih ada air, kudu ke sono. Karena masih berapa meter, ya. Batasnya itu minimal 100 meter. Kalau di sini di samping masih belum 100 meter kan? 100 meter sini kemana kalau ke arah sono? Bengkel apa ya? Oh no, sebelum turunan itu 100 meter. Ya. Jadi kalau masih lingkup di dalam 100 meter, sini kering. Wah, tayamum dah, kenapa ya? Kering. Nah, no ada samping masih, ya, banyak air. Itu. Fil safar atau fil hadar, tidak ada air. Karena sebab apa? Waktu dia musafir, bepergian. Ya sama tuh, waktu di bepergian, musafir juga. Jangan pas berhenti nggak ada air, udah langsung tayamum aja. Cari dulu sekitarnya. Au fil hadar, atau di rumah, sama kita makanya saya contohin, baik di sini waktu di rumah atau lagi bepergian musafir, berhenti di satu tempat. Wah, mau wudhu kagak ada air. Jangan langsung udah tayamum dah.
Jangan, jalan dulu yuk ke sono lagi. Kali sebelah sono ada air, gitu. Kalau emang udah jalan jangka jarak kira-kira hampir 100 meter, nah itu namanya disebut qadru haddil ghaus, ya. Nah itu udah boleh dah, ya. Jadi Islam juga nggak maksain cari sampai ujung dunia, kagak, ya. Sekitar segitu, kawasan 100 meter udah nggak ada air, nah udah boleh kita tayamum. Yang kedua, sebab bertayamum karena apa? Sakit. Sakit di rumah sakit tuh, atau di rumah orang tua kita sakit, air banyak, kok tayamum? Kenapa? Kata dokter, nah, misalnya jangan kena air karena ada penyakit yang memang nggak boleh kena air, baik karena ada penyakit luarnya, penyakit kulit atau penyakit di dalamnya, ya. Nah maka kalau kata dokter yang berpengalaman seperti itu, ya udah jangan wudhu, tapi tayamum. Dari mana debunya? Debu tembok yang di kamar rumah sakit ataupun di rumahnya, ya. Jadi sakit yang bisa di sini apa katanya? Menghilangkan nyawanya. Jadi kalau dipakai air, nah bahaya nih. Misalnya begitu kata dokter, ya udah jangan. Atau nanti anggota tubuhnya nggak bisa berfungsi. Kenapa? Ya karena kena air. Misalnya dalam suatu penyakit, karena banyaknya macam-macam penyakit. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semuanya. Saudara-saudara kita, Ustaz Roni juga ya masih sakit ya. Nah, semuanya dah, para asatid banyak yang kurang sehat. Ya. Nah, kita doain nanti di akhir juga kita niatin itu untuk kesembuhan para saudara-saudara kita, jamaah kita, para asatid dan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan dengan Fatihah itu Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Jadi penyakit, ya, yang tidak boleh menggunakan air karena bisa tadi menghilangkan fungsi, sembuhnya jadi lama. Penyakit kulit kena air mulu, benyenye, nggak kelar-kelar dah tuh, kan wudhu mulu, ya nggak kering-kering itu lukanya, gimana? Ya udah jangan wudhu, tayamum, sholatnya sah, tidak perlu mengganti, itu maknanya, nggak perlu qadha, sah udah, karena termasuk dia udzur, tidak bisa menggunakan air karena sebab sakit. Yang ketiga, penyebab daripada dibolehkan bertayamum, al-ihtiyaj ilaihi, ada air cuman dikit, hanya untuk minumnya hewan yang sedang kehausan. Tuh, hewan yang kehaus, tetapi hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan artinya tidak diperintahkan membunuhnya, seperti anjing, babi. Nah itu yang disuruh membunuhnya kita, ya. Babi kehausan, masa bodoh, ya, kita minum aja buat kita. Ada hewan, banyak dah hewan ternak, apaan aja dah selain itu, ya, selain dua binatang tadi itu, ya, selain dua binatang itu ada binatang kehausan, ya, ya udah kita kasih dia. Sebenarnya itu air bisa buat kita pakai wudhu, tapi karena ada makhluk Allah juga yang lagi kehausan, maka kita kasih, akhirnya kita nggak bisa pakai air buat wudhu, maka kita dibolehkan tayamum. Tapi anjing juga dibagi dua, ada kalbul akur, ada kalbul mu'allam. Ada anjing yang galak, tahu anjing galak, itu yang sangar, ya. Kita lagi lewat dikit-dikit kadang gigit aja. Nah itu yang disunnahkan membunuhnya, bahkan ada yang mengatakan wajib membunuhnya, racunin aja begitu. Tapi kalau anjing yang memang nurut ajaran jinak kagak ngape-ngape, kalau bahasa sekarang anjingnya kata anak lucu-lucu, cakep-cakep tuh anjing katanya, nah, ya maka termasuk yang dibolehkan kita kasih air, yang termasuk yang disuruh bunuh tadi itu anjing galak. Kan ada tuh kadang tulisan di rumah, awas anjing. Nah,
berarti kan di dalam anjing galak, racunin aja udah, anjing galak katanya. Dia ngomong tuh sampai suruh, habis aja Adam awas ada anjing gitu aja. Nah berarti itu kalau anjing galak kan bisa berbahaya, bisa bahayain kita. Terakhir termasuk juga dibolehkan bertayamum orang yang sakit, tidak ada yang nungguin, sehingga kalau di kamar mandi sendirian licin bisa kepleset. Nah, sebagaimana contoh di dalam fikih, ada air sebelah sono, tapi di tengah-tengahnya dia kudu ngelewatin macan atau binatang buas, sehingga bisa menyakiti dan menghilangkan nyawanya. Sama kayak tadi tuh, nih dia kalau ke kamar mandi kepleset, nggak ada yang nemenin karena harus berwudu, ya udah jangan kamar mandi, udah di kamar aja sholatnya pakai tayamum. Itu termasuk perkara yang membolehkan dia bertayamum sebagai pengganti wudu. Riset belum. Itu dari beberapa perkara yang dibolehkan untuk bertayamum. Nah, selanjutnya ghairul muhtaram. Di dalam Safinah, kitab Safinah ini antik juga ya. Ghairul muhtaram sittah. Nah ini umum, sesuatu yang tidak dimuliakan di dalam Islam, nggak dihormatin di dalam Islam, ada 6 perkara. Maksudnya nggak dimuliakan, nggak dihormatin. La yahrumu qatluh, tidak haram membunuhnya, artinya boleh membunuhnya, karena ini makhluk ini tidak dimuliakan di dalam syariat. Yang pertama, tarikus shalah, ya ini hukum Islam nih, bukan hukum di negara kita. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah, tuh. Halal apa yang disebut? Darahnya. Menghilangkan sholat atau meninggalkan sholat dengan sengaja dan mengatakan nggak wajib bagi dia, nah, itu halal darahnya. Tapi setelah kita suruh dia bertaubat dulu, istitabah ba'da amril imam wal istinabah nadban, wajib ya. Ada yang mengatakan wajib dia suruh taubat dulu. Tapi kalau dia bertaubat ya udah, berarti kan dia menyesalin. Kalau kata Nabi, at-taib min dzambi kaman la dzamba lah. Kalau bertaubat, ya udah dia nyeselin, dia ngakuin bahwa ini sholat wajib bagi dia. Kemarin kesalahan saya, ya udah, ampunin udah. Nggak boleh dibunuh. Sebab apa? Udah bertaubat. Tapi kalau masih tambeng, nah, ya udah, halal darahnya, ya bahkan boleh. Yang kedua, az-zanil muhsan. Orang yang berzina yang sudah menikah. Ini namanya masih orang udah punya bini, udah menikah, tapi berzina, berarti apa namanya? Selingkuh tuh. Ya, main sama orang lain, perempuan lain, berzina. Ya, sama juga setelah istitabah, ya, disuruh minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-murtad, orang yang keluar dari Islam, itu halal darahnya. Tapi kita sadarin dulu, kasih nasihat, sama nih, semuanya hampir sama. Kita kasih nasihat, suruh taubat dulu. Kalau dia masih tambeng, nah itu dia. Secara hukum Islam udah halal darahnya. Kenapa? Dia keluar dari sesuatu yang paling mulia menuju yang hina. Dari Islam yang paling mulia, inna dina indallahil Islam. Dia keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, berarti dia menghina. Nah, ini orang main-main namanya istilah. Yang keempat, al-kafir harbi. Tuh, kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Halal darahnya, boleh kita perangin. Tuh, yang kelima, al-kalbul aqur, anjing yang galak, ya. Inilah khilafah fi adam ihtiramihi wa nudiba qatluh. Boleh dibunuh, ya. Adapun anjing yang punya manfaat untuk berburu ataupun untuk jaga rumah tapi sifatnya, nah itu boleh, ya. Yang keenam, al khinzir,
Nah, itu babi, jelas yang tidak dimuliakan, ya. Innahu haramun. Nah, maka diberitakan wajib membunuhnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya dari jamaah, silakan. Ya. Oh iya. Dengan tujuan mengajar, ya sama ya. Seandainya dia mengajarkan Al-Quran, maka bilangin niatin berarti zikir. Niat mengajarkan Al-Quran, tapi dengan niat berarti zikir. Jadi jalan keluarnya, hilahnya adalah biqasdi dzikri. Ya. Ada lagi yang lain? Gimana kalau ileran lagi tidur duduk? Nah itu nggak apa-apa, karena iler yang tidur duduk beda dengan tidur miring. Kalau miring kan dari sini. Oh, tidur miring dah. Kalau tidur duduk liuran, nggak apa-apa, yang najis, tapi malu-maluin gitu. Tidur di masjid liuran lagi, gitu. Nggak apa-apa, karena kan tidur kalau liuran itu kan dari sini sifatnya. Dari sini doang nih. Ini nggak ada najis di sini. Kalau di sini kan ada campur dalam sini. Termasuk tempat jalanannya kotoran istilahnya. Nah, di situ yang ada najis ini kadang. Jelas ya. Terakhir, Pak Teh. Di dalam bis atau mobil atau kendaraan yang jarak jauh. Ya. Jadi kita di dashboard. Ya kalau ada debunya nggak apa-apa. Kelihatan ya, biasanya kan dashboard kelihatan berdebu tuh. Ya. Jadi tayamum dari debu mana aja, tapi syaratnya suci. Kemudian jangan basah. Ntar ada syarat-syarat turab, ya, syarat-syarat debu yang dipakai buat tayamum. Jangan debu yang najis ataupun jangan debu yang basah, tapi kering, ada gubarnya. Boleh di mana aja. Gitu. Kalau di badan bini kita ada debu juga nggak apa-apa. Pakai baju tapi. Gitu. Badannya batal-batal lagi gitu. Nggak mandi apa bini katanya udah berdebu, buluk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.